Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsanah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan junjungan kita, bersama para sahabat, orang-orang saleh, syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Tetapi penyiksaan tersebut kemudian tidak menurunkan semangat Rasulullah SAW dan sahabatnya berdakwah, tetapi itu kemudian menjadi penguat keimanan mereka, dan sehingga orang-orang kafir Quraisy itu hampir kehabisan akal, ya, bagaimana cara menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika siksaan, ancaman itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, dan tidak membuat gentar Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka insya Allah pada petang hari ini kita akan membahas tentang siyasatul mufawadat, ya, bagaimana politik negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy demi menghalau dakwah Rasulullah SAW. Karena pada tataran ini orang-orang kafir Quraisy, khususnya pembesar-pembesar Quraisy itu sudah merasakan bahwasannya ada ancaman, ya, ada ancaman bagi eksistensi mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ja'a fi ma yarwihi Ibnu Hisham an Ibni Ishaq anna Utbah bin Rabi'ah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibni Hisham dalam kitab sejarahnya, disebutkan bahwasannya salah seorang pembesar Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, dan merupakan salah seorang yang paling bijaksana, ya, di antara orang-orang Quraisy dan memiliki pikiran yang cemerlang. Ia kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy dan menawarkan diri, ya, ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu, ya, tidaklah saya ini pergi untuk menemui Rasulullah SAW dan berbicara tentang sesuatu yang penting ini, dan mungkin saya bisa menawarkan beberapa kesepakatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan kesempatan tersebut mungkin di situ Rasulullah SAW menginginkan sesuatu atau kita bisa menawar sehingga ia bisa berhenti dari dakwanya. Faqalu bala ya Abul Walid, ya kalau begitu ya alangkah bagusnya wahai Aba Walid, ya, karena ini Abul Walid ini adalah panggilan dari panggilan lain daripada Utbah bin Rabi'ah. Kum ilaihi fakallimuhu, maka berangkatlah dan coba bicara kepada Rasulullah SAW.
Sehingga Utbah kemudian berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya ibna akhi, innaka minna haitsu qad alimta minasyarfi fil ashira wal makanati fin nasab." Wahai anak saudaraku, ya Rasulullah, Utbah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, engkau itu bagian dari kami dan kami sangat paham tentang posisimu dan kedudukanmu yang mulia di antara orang-orang Quraisy." Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kedudukan, ya, dari segi nasab di antara orang-orang Quraisy. "Wa innaka qad utita qaumaka bi amrin 'azimin faraqta bihi jama'atuhum wa safahta bihi ahlamuhum." Engkau telah, tetapi permasalahan sekarang ini adalah kau telah menimbulkan sesuatu kegelisahan yang besar di dalam kaummu, pada kaummu, dan engkau juga telah menghancurkan angan-angan mereka, karena Nabi datang dengan dakwah yang baru, di mana dakwah tersebut itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Maka secara otomatis itu menghancurkan segala angan-angan dan masa depan mereka. Maka pada saat itu Utbah mengatakan, "Fasma' minni a'rud 'alaika umuran tanzur fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha." Maka coba dengarkan dan perhatikan, ya. Saya ingin menawarkan kepada kamu sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan bagi kamu dan bisa saja engkau menerima tawaran ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, silakan, katakan apa yang engkau ingin katakan, saya akan mendengar." Qala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sekiranya engkau menginginkan, ya, dengan dakwamu ini, dengan apa yang kau lakukan memecah belah kami, seandainya engkau menginginkan dari usahamu ini, apa yang kamu lakukan ini adalah malan, kamu menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta untuk kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di antara kami. Nah, itu jadi tawaran yang ditawarkan oleh Utbah yang pertama itu adalah harta. Jangan sampai ada niatnya Rasulullah ini untuk memecah belah kaumnya itu karena Rasulullah ingin harta. Wa in kunta turidu bihi syarfan sawatnaka alaina hatta la naqta amran dunak. Dan ketika engkau ingin memiliki kedudukan atau menjadi seorang pemimpin, maka kami akan mendorongmu sehingga kamu menjadi seorang pemimpin. Kami tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa keputusanmu. Itu yang kedua. Kemudian, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u radduhu an nafsik, ya. Kalau engkau sekiranya, ya, kau tidak menerima dua tawaran ini sebelumnya, tetapi ternyata engkau merasa bahwasannya apa yang kau sampaikan itu adalah bagian dari sihir, ya. Yang kau terima itu adalah bagian dari sihir, kamu kerasukan jin dan sebagainya. Karena orang-orang Quraisy itu meyakini bahwasannya Rasulullah ini ada kelainan, ya. Ada kekuatan lain seperti sihir dan sebagainya. Buktinya Rasulullah itu mampu memecah belah kelompok orang-orang Quraisy, ya. Sampai ketika orang yang sudah mengikuti Rasulullah, maka dia tidak akan pernah berbalik lagi kepada kaumnya. Maka Utbah ini mengatakan, kalau kau memiliki masalah mental atau kena sihir dan sebagainya, maka kami akan mengumpulkan harta kami dan memanggilkan dokter yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitmu ini. Ya, jadi memang ini adalah beberapa tawaran yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu kamu sudah selesai, ya, berbicara. Maka Utbah mengatakan, ya. Nah, maka sekarang gilirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Utbah, coba dengarkan sesuatu dari saya. Maka pada saat itu Rasulullah membacakan surah Al-Fussilat dari ayat 1 sampai ayat 14, ya. Sampai ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arat aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang mana ayat ini sampai ila akhiril ayat itu menceritakan tentang bagaimana tabiat orang-orang kafir Quraisy ini. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa wa qalu qulubuna fi akinnatin, ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini mengaku sendiri bahwasanya dalam hati kami itu ada semacam penutup, mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun, dan di telinga kami ini ada kayak penutup, ya, sumbatan, wa min bainana wa bainaka hijabun fa'amal innana amilun. Jadi memang mereka sudah mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya ada penghalang, ada tabir antara kita dengan kau, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah membacakan sampai surah 14 ayat 14, fa inna aradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqatin 'adin wa samud. Di sini ada ancaman kepada orang-orang Quraisy bahwasanya ketika engkau berpaling, ya, Allah mengatakan fa in aradu, ketika mereka berpaling, maka katakan kepada orang-orang Quraisy ini, sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kamu akan datangnya petir yang menyambar atau azab seperti yang ditimpa oleh kaum Ad dan Samud. Maka pada saat itu Utbah itu merasa gemetar, ya. Dia mengatakan stop. Dia memegang bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan tidak usah dilanjutkan lagi. Karena itu merupakan suatu peringatan yang sangat keras. Tapi setelah Utbah ini bertemu dengan Rasulullah, itu ada perubahan yang dirasakan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, ya. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, mengatakan, bagaimana, ya, apa hasilnya setelah engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utbah mengatakan, terus terang, ya, pendapat saya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang Muhammad, saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dikatakan oleh Muhammad sebelumnya. Tetapi yang jelasnya apa yang dia sampaikan itu begitu indah. Kemudian bukan syair, ya, bukan syair karena mereka kan ahli syair, tentu sangat mudah mengenali yang mana namanya syair. Kemudian dia juga bukan sihir dan dia juga bukan mantra. Yang jelas ini tiga-tiganya bukan dari ini yang mereka ketahui. Kemudian dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya, wahai sekalian orang-orang Quraisy, dengarkan saya, biarkan Muhammad itu, jangan pernah ganggu Muhammad. Biarkan dia dengan dakwanya dan jangan pernah mengubris. Itu yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah. Fa'taziluhu, tinggalkan dia. Fa wallahi la yakunanna liqauli alladhi sami'ta minhu naba'un 'adzim fa in tusibuhul arab faqad qafaitumuhu bighairikum. Maka sesungguhnya dari apa yang dia sampaikan itu terkandung berita yang sangat besar, ya. Setelah dia mendengarkan ayat yang tadi, ayat surah Fussilat dan 1 sampai 14 dibacakan, dia mengatakan, fa in tusibuhul arab, kalaupun misalnya orang-orang Arab, ya, kita tidak usah kan, kita kan Quraisy, ya, Quraisy itu adalah bagian kecil dari Arab. Biarkan orang-orang Arab ini nanti yang kalau mau melawan Rasulullah, biarkan mereka yang melawan, ya, kita tidak usah ikut-ikutan. Kalaupun nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya itu bisa dikalahkan, ya mungkin dapat manfaat bagi kita, tidak usah capek-capek untuk ini. Yang jelasnya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu akan ditentang oleh bukan cuma orang Quraisy, bahkan semua Arab itu akan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadhar 'alal Arab famulkuhu mulkakum wa izzuhu izzakum. Tetapi yang sebaliknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya ini mampu mengalahkan orang Arab semua, maka kalian orang Quraisy pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Jadi kalau Rasulullah menang, pasti juga kalian menang karena kalian adalah satu bagian, yaitu orang Quraisy. Tapi orang-orang Quraisy itu mengatakan ketika mendengar apa yang dikatakan
Rasulullah, qalu sihrun. Jelas Rasulullah ini telah menyihirmu. Kau telah terpesona oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebenarnya itu Al-Mughirah, salah satu pembesar Quraisy, juga mengatakan jangan pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kapan kamu mendengar maka itu bisa kamu terhipnotis. Jadi seperti sihir. Maka Nabi itu dikatakan kahin, orang yang jago membaca mantra, sihir dan sebagainya. Ya, karena ini saja pembesarnya yang paling bijaksana, yang memiliki ide yang cemerlang, itu juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk salah satu negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian belum lagi misalnya yang diriwayatkan oleh At-Tabari, ya, bahwasannya bagian annana para minal musyrikina, ada orang pembesar Quraisy juga, diantaranya itu Walid bin Mughirah, kemudian dan As bin Wa'il, itu juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan harta, ya. Kalau engkau ya Rasulullah ingin harta, maka kami bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Bahkan menawarkan anak perempuan mereka. Silahkan memilih perempuan yang paling cantik di antara kami, dan kamu bisa menjadikan dia sebagai istri berapapun yang kau inginkan. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap menolak tawaran ini. Jadi harta, tahta dan wanita itu sudah ditawarkan kepada Rasulullah, tetapi sedikit pun Rasulullah itu tidak pernah menggubris. Tetapi kemudian akhirnya orang-orang Quraisy ini hampir kehilangan pikiran, ya. Bagaimana lagi, kira-kira apa lagi negosiasi apa lagi yang perlu kita lakukan supaya Nabi Muhammad ini menghentikan dakwanya. Jadi mereka mengatakan begini saja, bagaimana kalau misalnya kami tetap mengakui dakwamu, tetapi ada istilahnya gantian. Satu hari kamu menyembah Tuhan kami, satu hari kami menyembah Tuhan kamu. Itu tawaran yang selanjutnya ditawarkan daripada tidak berhasil sama sekali, ya. Jadi kalau misalnya kamu merugi, misalnya kalau kamu benar, ya paling tidak kami tidak rugi 100% karena kami menyembah Tuhan kamu juga. Jadi kalau misalnya Tuhan kami yang benar, kamu juga tidak rugi 100% karena kamu pernah menyembah Tuhan kami. Sehingga turunlah karena ini adalah tauhid, ya. Nabi itu biasanya kalau ada ayat sesuatu yang turun, ada permasalahan, biasanya Nabi SAW itu berpikir terlebih dahulu sampai turunnya wahyu. Tetapi dalam segi akidah itu langsung Nabi secara spontan menjawab, itu mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi katakan kepada orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan mereka, dan wala antum, dan juga kalian orang-orang kafir itu menyembah Tuhan kami. Wala ana abidum ma abattum, dan kelak di masa yang akan datang itu kami tidak akan pernah menyembah Tuhanmu, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah Tuhan kami, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi itu adalah negosiasi. Bahkan sampai pada titik ini orang-orang Quraisy itu sampai kehilangan akal. Siapa kira-kira orang yang paling terdekatnya Rasulullah bisa diajak untuk negosiasi? Akhirnya juga pamannya, ya, pamannya yang selama ini melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya pun juga begitu, ya. Walaupun Nabi melindungi, tetapi pamannya juga tidak bisa apa-apa karena dia diserang dari segala sisi oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi jawaban Nabi dengan tegas mengatakan, wallahi ya ammi, demi Tuhan wahai pamanku, law wada'at syamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amr. Walaupun engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai, ya, saya sendiri yang akan binasa. Jadi itu jawaban tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang jelasnya di sini Nabi mengatakan
ma bi ma taqulun, ma ji'tu bima ji'tukum. Saya tidak pernah datang ya atau diutus ini seperti kalian datang kepada saya meminta tentang harta, kedudukan, jabatan ya. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasulan. Tetapi Allah mengutus saya kepada kalian itu sebagai rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan Allah menurunkan kepada saya kitab. Wa amari an akuna basyiran wa nadiran, dan saya diperintahkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Faballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, dan saya ini cuma menyampaikan nasihat dari nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum. Kalaupun kalian tidak kalaupun kalian menerima, maka itu adalah bagian dari kalian. Kalian akan dapatkan di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau kalian menolak, maka saya akan hanya bersabar nanti bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala antara saya dengan kamu. Nah, jadi itu tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dialog di sini. Rasulullah mengatakan, orang-orang Quraisy kemudian mengatakan, faqalu lahu fa in kunta ghairu qabilin minna syai'an mimma aradnahu alaik. Kalaupun engkau Rasulullah tidak menerima semua tawaran yang kami tawarkan, mulai dari tadi harta, tahta, bahkan wanita, itu tidak kamu terima. Kemudian orang-orang Quraisy ini memberikan semacam ancaman sekaligus hinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka qad alimta annahu laysa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqalla ma. Maka kamu sendiri mengetahui bahwasanya tidak ada manusia yang tidak ada, semuanya mengetahui bahwasanya tidak ada tanah yang paling sempit kecuali tanah kami. Ya kan, Arab itu kan kecil karena ada banyak pegunungan, gunung bebatuan, cadas dan sebagainya. Dan wala aqalla ma'an, kita juga ini paling sedikit air ya, karena mereka kan kesusahan air. Wala asyadda aishan, dan paling menyedihkan hidupnya karena tidak ada kehidupan ya. Kemudian kalau begitu, kalau ini ingin membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallana rabbuk, cobalah mintalah kepada Tuhanmu ya kalau begitu, sehingga kami meyakinimu bahwa kau betul-betul menjadi seorang rasul. Alladzi ba'atsaka bima ba'atsak, coba tanyalah Tuhanmu yang mengutus kamu. Coba hilangkan ini gunung-gunung ini dari kami ya, sehingga kami merasa luas, atau paling tidak coba pancarkan air dari dalam bumi yang kami pijak ya. Mereka mengatakan kalaupun tidak seperti itu, coba hidupkan kembali nenek-nenek moyang kami, atau paling tidak yang mereka suruh untuk menghidupkan itu adalah Qusay bin Kilab. Katanya Qusay bin Kilab ini itu nenek kelima dari Rasulullah kalau tidak salah, itu merupakan salah satu orang yang paling bijaksana ya, walaupun memang Rasulullah orang paling bijaksana, ada juga yang mereka kenal itu Qusay bin Kilab, sehingga kami bisa menanyakan sesuatu, apakah kamu ini benar atau salah. Nah, itu yang mereka tawarkan. Tapi dalam artian mereka menanyakan ini, tetapi juga mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kau tidak mampu juga menghidupkan nenek moyang kami, atau paling tidak coba kamu jadikan taman-taman ya, taman-taman, kemudian kamu bangun istana dan sebagainya, meminta kepada Tuhanmu, maka mungkin kami bisa berpikir kamu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana bifa'ilin, saya tidak akan meminta seperti itu. Wa ma ana billadzi yas'alu rabbuhu hadza, dan saya tidak mungkin untuk meminta seperti itu. Nah, jadi memang di sini kita nanti akan jelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menerima tawaran dari orang-orang Quraisy ini, padahal bisa saja
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima itu, kan Rasulullah ada memiliki mukjizat, ya. Jadi al-ibrat wal idzat, ya. Ini saja. Kemudian apa kemudian dari beberapa pemaparan tadi, bagaimana negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwanya. Apa yang kemudian kita bisa ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik, ya paling tidak ada 3, ya. Ada 3 pelajaran atau hikmah. Yang pertama, dari dakwah ini, ya, siasatul mufawadah, politik negosiasi, diplomasi yang dilakukan oleh Quraisy, di sini memperlihatkan bagaimana sebenarnya hakikat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana detail dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ancaman yang Rasulullah terima dari orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah mereka. Maka hal yang mereka lakukan itu adalah menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harta, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukan, ya, kedudukan, atau mungkin kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki penyakit, mereka bisa memanggilkan dokter yang hebat untuk mengobati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua ini adalah ihtimalat, ya, maksudnya ihtimalat itu semuanya ini hanyalah logika yang dipakai oleh orang-orang Quraisy, dan itu secara umum para orientalis seperti itu juga, ingin bagaimana mengacaukan dakwah ini supaya orang-orang itu merasa ragu dengan Islam, ya. Dan orang-orang Quraisy ini mengira bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah karena ingin sesuatu. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah li'ilai kalimatillah, supaya orang itu menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dan semuanya orang yang ada di bumi ini mengetahui tentang risalah yang dia bawa, tentang tauhid, ya, khususnya itu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh orang Quraisy itu senantiasa ada sampai sekarang. Yang kita sebut misalnya para orientalis, atau yang kita sebut Ghazwatul Fikr, ya. Ghazwatul Fikr itu adalah perang pemikiran, ya, perang pemikiran, dan itu banyak sekali terjadi sekarang, ya. Bagaimana kita diberikan untuk mengacaukan pemikiran kita tentang akidah kita dan sebagainya, mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mansab, ini kedudukan, ingin harta dan sebagainya, ya, seperti yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah sebelumnya. Maka mereka mengacaukan ini, ya. Summa lam yajidu, seperti misalnya ada seorang orientalis, misalnya Kramer, kemudian Platon, ya, itu mengatakan hal yang serupa seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah. Tetapi kemudian kita ingin meluruskan ini. Apakah betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin harta, ingin tahta dan wanita? Ya, karena memang Ghazwatul Fikr ini sudah ada sejak lama. Ya, apalagi pas nanti yang memang Ghazwatul Fikr ini mulai meledak itu ketika Napoleon Bonaparte itu menyerang Prancis. Napoleon Bonaparte itu menyerang Prancis, dan baru menyadari bahwasanya umat Islam itu tidak akan bisa dikalahkan dengan perang fisik, harus dengan perang pemikiran, ya, harus dengan perang pemikiran. Dan tujuan daripada Ghazwatul Fikr ini, perang pemikiran ini adalah tujuan utamanya adalah untuk memurtadkan umat Islam. Walaupun ada jangka pendeknya itu yang salah satunya adalah pelarutan kepribadian orang itu, kepribadian keislamannya itu mulai meredup. Orang tidak bangga lagi dengan keislamannya. Kemudian pemerosotan akhlak dan sebagainya. Kita dicengkoki dengan beberapa pemikiran yang mungkin memutarbalikkan fakta. Itu salah satu Ghazwatul Fikr, ya, perang pemikiran.
memutarbalikkan fakta. Jadi Ghazwatul Fikr itu memutarbalikkan fakta sehingga kita seakan-akan tidak mengetahui fakta yang sebaliknya. Ya, sehingga kita mengikuti yang salah dan meninggalkan yang benar. Tatkala iblis mengatakan, silakan kamu mendekati pohon ini, padahal Allah, apakah Adam dan istrinya Hawa tidak mengetahui sebelumnya bahwasannya buah khuldi itu adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah? Itu mengetahui. Tetapi karena iblis memutarkan balikan fakta dan mengatakan kepada Adam bahwasannya kenapa Allah melarang kamu untuk memakan buah khuldi ini, itu karena supaya kamu tidak kekal dalam neraka. Akhirnya itu pertama. Tetapi hal ini menjadi tren ya, Ghazwatul Fikr, akhirnya ada orientalis dan sebagainya itu menyerang Islam dan memutarbalikan supaya kita jauh dari identitas kita, yaitu Islam. Tetapi kemudian untuk menjawab ini, bagaimana tadi yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Jadi sedikit pun Rasulullah SAW itu tidak tertarik dengan itu. Bahkan dalam keseharian Rasulullah SAW, beliau sangat bersahaja, beliau sangat sederhana ya dalam cara makan Rasulullah SAW. Bahkan cara beliau berpakaian, wala ya'lu amma alaihi halatul fuqara wal masakin. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu cara beliau makan dan berpakaiannya itu tidak melebihi dari orang-orang miskin pada umumnya ya, orang-orang miskin. Bahkan ada salah seorang istrinya, qalat Aisyah ya, laqad tawaffan Nabi SAW itu wafat, tapi tidak meninggalkan sedikit pun warisan kepada kami. Bahkan baju perang Rasulullah itu juga tergadai. Nah, sementara tergadai. Nah, jadi tidak meninggalkan apa-apa. Itu menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah SAW ya memilih hidup ini yang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tujuannya itu adalah untuk membenarkan misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena khawatir kalau orang yang memang Rasulullah itu ingin kedudukan, ingin harta dan sebagainya. Sehingga walaupun secara umum kita tidak bisa menyipati bahwasannya Rasulullah SAW itu fakir ya, fakir, karena kita perlu mengetahui makna sebenarnya daripada fakir itu. Jadi beda, Rasulullah yang memilih memang hidup seperti itu. Tetapi fakir itu adalah orang yang selalu mencari sesuatu dan selalu tidak merasa kekurangan. Itu makna fakir. Tetapi Rasulullah bahagia dengan kehidupan itu. Jadi kalau ada orang walaupun dia kaya, misalnya ada mobilnya, ada rumahnya bagus dan sebagainya, tetapi merasa tidak cukup dengan itu, berarti tetap dalam keadaan fakir. Bahkan Nabi SAW itu sudah mewantikan kadal faqru ayyakuna kufran. Bisa saja kefakiran itu berubah menjadi kekufuran. Ya, karena kenapa? Orang fakir kebanyakan itu merasa kekurangan, sehingga dia butuh sesuatu. Dan biasanya ketika ada orang yang memberikan, maka dia akan menjadi hamba dari orang yang memberikan itu. Bisa saja kalau misalnya non muslim yang memberikan, ya bisa berbalik karena dia merasa berhutang budi dari orang yang memberikan. Tetapi Nabi memilih hidup miskin itu karena keinginannya sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Wa kana basitan lil ghaya fi malbasihi. Tetapi Nabi SAW sangat sederhana dalam kehidupannya. Maka ini bisa menjawab tudingan yang dikatakan para orientalis, dan juga secara jelas dari tadi yang kita baca bahwasanya Nabi itu memang berdakwah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan ataupun sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi semata-mata itu karena dakwah lillahi kalimatillah. Kemudian yang kedua, ya, sampai Isya sampai jam berapa? Lagi berapa? 12 menit ya. Jadi di sini juga memperlihatkan tentang bagaimana
kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Beliau memiliki karakter yang kuat, yaitu al-hikmah. Beliau bijak dalam berdakwah. Karena kenapa? Karena bisa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Dan kemudian Nabi berpikir seperti ini. Orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy ini menawarkan saya tentang kedudukan. Kenapa saya tidak mengambil itu dan menjadikan itu sebagai jalan dakwanya? Ya, kalau misalnya kan biasa Nabi, ya kesempatan ini kalau saya jadi pemimpin, ya saya bisa merubah semuanya kalau saya sudah terpilih. Jadi Nabi tidak menerima tawaran tersebut dengan menjadikannya wasilah, jalan. Kan kalau misalnya Nabi sudah terpilih menjadi pemimpin, kemudian Nabi menjadi orang kaya dan sebagainya, kan lebih mudah lagi bagi Nabi untuk menyebarkan dakwanya. Jadi Nabi itu tidak apa-apalah, saya ini terima dulu, dengan itu nanti saya justru memudahkan jalan saya dalam berdakwah. Tetapi kenapa Nabi tidak memilih itu? Karena dalam prinsipnya dalam Islam, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Walaupun tujuan itu baik, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kalau misalnya Nabi menerima tawaran itu, seakan-akan dengan itu bisa menghalalkan segala cara. Sementara jalan dakwah itu adalah jalan yang mulia, maka tujuan yang mulia, maka caranya juga haruslah yang mulia. Ya, seperti itu. Jadi inna syariat al-islamiyah amarana bil wasail kama amarana bil ghayat. Jadi syariat Islam itu memerintahkan kita untuk memperhatikan tujuan kita, ya. Dan cara untuk mencapai tujuan tersebut itu juga harus mulia. Ya, jadi misalnya tidak ada, walaupun mengatakan bahwasanya tidak apa ini tujuan yang mulia, tetapi dengan caranya yang salah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya mencuri, ya tujuannya mencuri itu adalah supaya dia bisa hasil curiannya itu dia bagi-bagikan kepada misalnya fakir miskin dan sebagainya. Yaitu tidak, walaupun tujuannya baik, tetapi itu tidak itu menghalalkan segala cara, dan dalam Islam itu tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian ini yang terjadi di banyak dalam aktivitas berdakwah, banyak yang melihat bahwasanya tujuannya itu adalah mulia, kemudian dia menghalalkan segala cara. Ya, dia mungkin ada orang yang misalnya masuk ke dunia politik, sebenarnya tujuannya bagus, nanti kalau kita di atas kita bisa merubah segalanya. Tetapi ketika dia naik, ya itu yang caranya itu yang ini. Nah, itu kalau dalam kita bercermin dalam apa yang dilakukan oleh Nabi, maka itu sebenarnya tidak itu salah, ya. Karena Nabi SAW misalnya dalam sebuah hadis atau yang lain, ada orang yang misalnya Nabi ketika ada orang-orang Quraisy, ya, pembesar Quraisy, ada orang yang tertarik dengan Islam. Kemudian Nabi segera datang menemui orang itu. Tetapi kemudian ada di samping Nabi, yaitu Abdullah ibnu Maktum, ingin berkonsultasi dengan Nabi. Dalam pikiran Nabi, ya enggak apa-apa sih kalau misalnya kan Abdullah ibnu Maktum itu kan sudah muslim. Dia seorang buta, itu kan nanti bisa bicara di lain kali. Tetapi intinya ini saya mau berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Bahkan ini Nabi mendapatkan teguran. Nabi itu mendapatkan teguran karena kenapa? Jelas-jelas ada Abdullah bin Maktum yang ingin bertanya dan bertemu Nabi, tapi Nabi tinggalkan. Nah, karena seakan-akan di sini ada menghalalkan segala cara. Jadi ada yang jelas pasti di hadapan Nabi, kemudian dia tinggalkan. Nah, jadi tentu ini ada kaitannya, ya. Nah, makanya ada turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Jadi intinya ada orang, ya, kalau misalnya sekarang ada orang yang sibuk
mengislamkan orang-orang kafir, tetapi di satu sisi dia mengkafirkan orang-orang yang telah Islam. Nah, itu adalah sesuatu tindakan yang al-ghayatu tubarrirul wasilah. Jadi yang semestinya itu adalah yang terbaik adalah bagaimana orang-orang yang telah Islam itu kita kuatkan akidahnya. Maka setelah kuat akidahnya, maka tidak apa-apa kita berdakwah kepada yang lain, karena bisa saja orang-orang yang Islam ini yang telah kuat akidahnya dia juga nanti bisa berdakwah. Kemudian yang terakhir ya dari kita bisa mengambil dari bagaimana mauqif sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan diminta oleh orang-orang Quraisy ya untuk mendatangkan misalnya memindahkan gunung, kemudian memencarkan air dari tanah mereka, atau menghidupkan orang-orang nenek moyang mereka yang telah mati. Sebenarnya ini juga memperkuat firman Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana fil ardi yanbu'ah. Jadi memang orang kafir itu mengatakan bahwa kami tidak akan beriman kepada kamu sampai tafjura lana minal ardi yanbu'ah, sampai air itu terpancar dari bumi. Ya, memang ada perkataannya ini membuktikan kemujizatan ayat ini. Au takuna laka jannatun min nakhilin, atau mungkin Nabi diminta untuk menciptakan kebun-kebun, kemudian kebun kurma atau anggur, fatabjural anhara khilala tabjira, dari sela-sela pohon tersebut itu memancar air sungai yang deras. Au tasqutas samai kama za'amta alaina kisapan au ta'ti Allahu billahi wal malaikati qabila, atau Rasulullah diperintahkan untuk menghancurkan langit sehingga menjatuhi orang-orang kafir Quraisy ini. Itu banyak permintaan mereka, atau panggil Tuhanmu dan para malaikat, kami berhadap-hadapan. Au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqapis samai, atau Nabi membuat rumah dari emas, au tarqapis samai, atau Nabi naik ke langit, walan tu'mina liruqiyaka hatta tanzula alaina kitaban taqra'u qul subhana rabbi hal kunta illa basyaran rasula. Tetapi walaupun Nabi mampu untuk menghadirkan semua ini, mereka tidak akan beriman. Jadi inilah jawaban kenapa bukan Nabi tidak bisa untuk mendatangkan semua apa yang mereka minta. Karena mukjizat Nabi itu bukan cuma Al-Qur'an. Ya, mukjizat Nabi itu bukan cuma Al-Qur'an. Ya. Nabi bisa membelah burang, bisa banyak sekali mukjizatnya Nabi, ya. Walaupun memang yang paling terkenal itu adalah mukjizat risalah, yaitu Al-Qur'an, tetapi mukjizat kecil yang lain. Tapi kemudian kenapa Nabi tidak meminta kepada Allah, ya, permintaan orang-orang Quraisy ini? Karena mereka meminta itu dengan penuh kesombongan, dengan penuh penghinaan kepada Nabi. Seandainya mereka meminta dengan tulus, Nabi pasti akan memberikan, karena dengan memperlihatkan mukjizat tersebut tentu akan menambah keyakinan mereka, dan mereka akan semakin yakin tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu apa yang sempat saya sampaikan. Mungkin masih ada beberapa menit, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi ini. Ada apa? Ya.
masyarakat Islam itu tidak memaksakan masyarakat yang sudah punya kepercayaan sebelumnya untuk menganut Islam secara kafah. Jadi di samping Syiah itu ya juga tidak terlalu melarang orang-orang yang sudah beragama untuk kemudian juga melaksanakan kepercayaannya. Jadi sangat kompromistik dia, tidak konsisten seperti yang dilakukan oleh Nabi. Pokoknya tegas dia, meskipun mau diberi tahta, harta dan wanita, tidak kompromi. Ini berbeda sekali dengan cara saat dijawab yang sangat kompromi. Apakah kenyataannya juga itu hasilnya tidak maksimal karena beberapa puluh tahun kemudian sampai sekarang itu Islam didakwah, termasuk juga di banyak provinsi di Indonesia, itu di samping melaksanakan ajaran-ajaran Islam juga sekalian melaksanakan tradisi-tradisi yang justru bertentangan dengan agama. Dan model seperti itu yang kompromistik sepertinya dilaksanakan oleh kaum-kaum yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Muhammadiyah yang tegas. Kalau Islam ya Islam, tradisi-tradisi, jadi dia membedakan antara akidah dengan budaya. Silakan Ustaz. Jadi memang dalam berdakwah ini Nabi sangat tegas ya, apalagi hal yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Tetapi kemudian Nabi juga dalam berdakwah itu sangat bijaksana ya. Bijaksana dalam artian bahwasannya yang dimaksud dengan bijaksana itu adalah bagaimana dakwah itu sampai kepada orang-orang itu dengan akal pikiran mereka. Jadi mereka berbicara langsung dari akal hati ya, bukan dengan paksaan. Kan yang pertama itu kan perlu kita tepis tudingan yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Itu tidak demikian ya. Kalau kita melihat sejarah-sejarah perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang korban yang yang paling sedikit pembunuhan ya, yang mati di kalangan orang-orang kafir itu sangat sedikit yang dilakukan oleh umat Islam. Oh begitu. Jadi memang dua bagaimana? Itu pernah JKA bilang begini, waktu selalu saya tutup saja dulu ini ya.